Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Judul renungan hari ini, jangan bermain-main dengan godaan. Siapapun yang menjauhkan kita dari apa yang baik dan membuat kita takut terhadap banyak hal untuk Tuhan, dia sedang menyampaikan pesan setan. Matthew Henry. Saya tidak ragukan bahwa teguran Petrus terhadap Yesus berasal dari hati seorang teman. Kemungkinan besar, Petrus tidak dapat memahami peran sebenarnya dari Mesias. Dia masih bergantung pada keyakinan yang salah arah yang dimiliki rakyatnya, bahwa Mesias hanya akan menjadi raja duniawi. Jadi, teguran Petrus ditanggapi dengan hukuman dari Yesus. Istilah setan yang digunakan Kristus telah diadopsi dalam masyarakat modern sebagai nama iblis. Namun kata itu sendiri berarti musuh atau orang yang menentang orang lain dalam tujuan atau tindakan. Jadi, meskipun teguran itu selesai, itu tidak sekeras menyebut Petrus sebagai iblis itu sendiri. Namun, Petrus mencoba Yesus untuk mengambil jalan yang lebih mudah. Apapun niatnya, upaya Petrus untuk membawa Yesus menjauh dari penderitaan yang telah Allah panggil kepadanya merupakan godaan yang berbahaya. Salah satu yang saya yakini bahwa Yesus melawan hal ini berkali-kali. Teguran Yesus terhadap Petrus memberi kita contoh yang baik tentang bagaimana menangani pencobaan, bahkan ketika itu datang dari seorang teman. Yesus menolak untuk dihibur dengan pendapat seperti demikian, bahkan untuk sesaat. Tanggapan langsungnya adalah menghardik pencobaan itu. Jika kita membiarkan godaan duduk bersama kita untuk sementara waktu, kita akan dilemahkan olehnya. Semakin lama kita membiarkan godaan datang, semakin besar kekuatan godaan itu memengaruhi kita. Mengenali daya pikat sesuatu yang menjauhkan kita dari rencana Tuhan adalah bagian penting dari menolak godaan. Jika kita tidak menyadari apa yang mengelilingi kita, kita mungkin menemukan diri kita tenggelam di dalamnya. Kita perlu menyebut dosa adalah dosa, tanpa membuat alasan atau berusaha melunakkan ujung-ujungnya agar tidak terlihat seperti dosa. Perjumpaan antara Yesus dan Petrus ini juga menjadi pengingat bagi kita untuk tidak menjadi seperti Petrus. Sangat sulit melihat seseorang dipanggil untuk menderita, terutama ketika kita mengasihi orang itu. Sebagai orang tua, melihat anak Anda melewati cobaan dan godaan adalah salah satu hal tersulit yang harus Anda lakukan. Namun, kita tahu betapa pentingnya bagi kita untuk mengalami apa yang telah kita alami. Kita mengandalkan pengalaman itu setiap hari untuk membantu kita berempati dengan orang lain dan membantu memimpin orang yang sedang ada dalam perjuangan. Kita tahu penderitaan kita memiliki tujuan. Artinya, kita harus mengakui bahwa perjuangan anak-anak kita adalah bagian dari kisah mereka. Mereka adalah bagian dari rencana Tuhan bagi hidup mereka. Kesulitan-kesulitan itu akan membentuk mereka menjadi serupa dengan Kristus. Mereka dipersiapkan untuk dilatih, untuk melayani Tuhan. Kita tentu tidak ingin mengurangi kegembiraan yang akan dialami anak-anak kita dengan melakukan apa yang Yesus ciptakan untuk mereka lakukan. Oleh karena itu, kita harus mempercayai Tuhan melalui pergumulan mereka dan juga perjuangan kita sendiri. Godaan datang dalam berbagai bentuk dan berbagai sumber. Kita harus waspada terhadap hal itu. Kita perlu memastikan bahwa kita menghindar dari godaan itu. Kita juga perlu memastikan bahwa kita bukanlah sumbernya. Marilah kita berdoa setiap hari untuk menjadi penolong dan bukan penghalang. Marilah kita berdoa agar mata kita dapat melihat jebakan kehidupan sebelum kita mengalaminya. Dan marilah kita berusaha untuk menjadi penyemangat dan bukan menjadi batu sandungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.